Shalom, kita jumpa lagi saudaraku dalam ibadah Sabtu kita. Mari untuk menyambut firman Tuhan kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan atas perjumpaan kami. Biarkan urapan kuasa-Mu terus menuntun mengajar kami lebih lagi untuk masuk dalam kebenaran-Mu dan berkuasa atas hamba-Mu, umat-Mu dimanapun berada. Biarlah kami sama-sama menerima kebenaran ya Tuhan untuk dimerdekakan. Sama-sama menerima terang daripada Engkau ya Bapa untuk kami bisa mengerti akan kebenaran dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dengan pengurapan-Mu ya Tuhan, Kau bentengi kami dengan tembok perapi-Mu dan bungkus dengan darah Kudus-Mu berkuasa atas ibadah kami ya Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesai dan berfirmanlah kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saudaraku berada. Perjumpaan kita bukan semata-mata saudaraku hanya menonton atau melihat secara visual, tetapi saudaraku kita berjumpa di dalam Yesus. Kita berjumpa di dalam kebenaran. Kita berjumpa di dalam Roh. Di dalam Tuhan, di mana Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi apa saudaraku yang perlu kita tahu dari ibadah-ibadah kita, apa yang perlu kita sadari, apa yang perlu kita pelajari saudaraku, karena banyak orang mungkin beribadah itu seperti rutinitas. Beribadah mungkin hanya pertemuan-pertemuan biasa. Tetapi saudaraku harus paham di sini bahwa setiap ibadah kita itu mengundang Tuhan dan kuasanya. Dan terlebih lagi juga kebenaran yang harus kita bisa dapatkan. Saudaraku, kenapa? Karena tanpa ada terang, ada kebenaran, kita sendiri tidak tahu apa-apa. Untuk itu saudaraku, kita menyatukan hati, kita beribadah, kita berjumpa. Mari saudaraku kita mempelajari, kita merenungkan, kita berusaha untuk membuka hati untuk mendapatkan apa kata Tuhan hari ini, apa kata firman Tuhan hari ini, dan apa yang hamba-Mu harus sampaikan hari ini. Nah ini saudaraku, hamba yang harus mengikuti perintah saudaraku, yang nggak kebetulan apapun yang dikatakannya itu. Dan begitu juga saudaraku, perjumpaan kita nggak ada yang kebetulan. Hari ini saudaraku yang harus saya sampaikan tunduk kepada Allah. Di sini kalau tunduk kepada Allah mungkin udah sering saudaraku, bahkan mungkin dengan judul-judul tunduk kepada Allah itu saudaraku ya. Tetapi hari ini saya diingatkan Tuhan, tunduk kepada Allah artinya memang orang-orang yang mau bersekutu, orang-orang yang mau dengan Tuhan. Nah kalau kita mau dengan Tuhan saudaraku, bukan berarti kita itu langsung bisa ketemu Tuhan saudaraku ya, bahwa di sini ada hal-hal yang membuat kita tuh sulit untuk ketemu Tuhan. Bahkan banyak penghambat untuk ketemu Tuhan. Bagaimana caranya kita tunduk kepada Allah saudaraku ya? Yang pasti saudaraku harus tahu, kita ambil dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 saudaraku. Di sini ada satu peperangan, ada satu perlawanan yang saudaraku harus sadari. Untuk itu kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena di sini hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Nah, orang yang tunduk kepada Allah itu sadar ya. Di sini saya akan ambil dulu ayat 9-nya begini saudaraku ya. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Saudaraku, orang yang mau tunduk sama Tuhan, orang yang mau tunduk kepada Allah saudaraku, dia menjadi orang yang sadar. Orang yang menyadari akan hidupnya, orang yang menyadari akan kemalangannya. Untuk itu kalau kita mau tunduk kepada Allah, nomor satu kesadaran kita akan keadaan kita. Kesadaran kita akan kehidupan kita, bahwa akan ada yang namanya kemalangan, bahwa ada yang namanya duka cita. Jadi kenapa saudaraku kita ini harus tunduk kepada Allah? Karena memang kita itu enggak selalu hidup kita itu baik-baik saja. Enggak selalu hidup kita tuh enak-enak saja. Sedangkan bersama Tuhan pun sering masih mengalami yang namanya cobaan atau masalah. Tetapi dengan kita menyadari saudaraku, artinya kita lebih bisa tunduk, lebih bisa mengikuti Tuhan. Tapi kalau orang nggak sadar susah saudaraku ya. Jadi yang paling penting di sini yang saudaraku harus garis bawahi di ayat 9 ini saudaraku, bahwa akan ada yang namanya duka cita, kemalangan. Nah itu bisa terjadi kepada semua orang. Maka itu saudaraku, pentingnya kita tunduk kepada Allah supaya kita nggak terpuruk, supaya kita nggak terkecoh, supaya kita nggak terbelenggu.
Nah itu Saudaraku, jadi kenapa? Begitu ada kemalangan, ada duka cita Saudaraku, manusia cenderung, terbelenggu, manusia cenderung, apa namanya Saudaraku, terpuruk yang udah pasti, itu udah pasti Saudaraku. Kenapa? Karena manusianya kita itu lemah. Jadi begitu ada kedukaan, begitu ada kemalangan Saudaraku, ini manusianya nggak bisa apa-apa, manusianya nggak kuat. Jadi dari mana Saudaraku? Ya dari sinilah kita awalnya mau tunduk kepada Tuhan, yaitu ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu kita tahu bahwa pentingnya Tuhan itu untuk apa Saudaraku ya di dalam hidup kita, yang pasti kekuatan Tuhan itu yang harus kita dapatkan ya. Di sini Saudaraku, kalau saya mulai dari ayat 1 dikatakan, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?" Nah ini Saudaraku ya, ada sesuatu yang di dalam kita ini saling berjuang, saling mendakwah Saudaraku, bahkan juga mungkin, menggebu-gebu, tetapi tanpa sadar Saudaraku, sehingga manusia lebih mengikuti hawa nafsu. Karena apa Saudaraku? Yang namanya hawa nafsu itu kuat, keinginan itu kuat Saudaraku, makanya manusia pasti akan mengarah ke sana, dibanding tunduk kepada Allah. Lebih mengikuti keinginan, lebih mengikuti hawa nafsunya, sehingga apa yang terjadi, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuannya, lalu kamu, bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi maksudnya di sini Saudaraku, bukannya, eee maksud saya gini, ada orang kan mungkin, tidak berdoanya di sini apa, jadi, kita ini harus lebih berdoa dibanding Saudaraku menggebu-gebu, emosional secara dunia. Dan ini yang sering terjadi Saudaraku, kadang-kadang gini, kita nggak mikirin, nggak berpikir, maksud saya nggak berpikir bahwa kita itu perlu Tuhan gitu ya. Jadi seringnya orang itu lebih ke keinginan sendiri, menggebu-gebu hawa nafsu, sehingga apapun itu yang diinginkannya nggak dapat, nggak tercapai. Jadi hanya mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan sendiri, mengikuti juga kemauan sendiri. Jadi yang dibilang hawa nafsu itu semua mengikuti daging, tidak mengikuti Roh Kudus. Sehingga apa yang terjadi? Ya nggak dapat apa-apa Saudaraku, karena kalau firman Tuhan kan di Yohanes 1 dibilang, "Di luar dia nggak dapat apa-apa." Ya, nggak bisa apa-apa, nggak terjadi apa-apa Saudaraku ya. Hanya di dalam Dia semuanya tuh bisa. Nah, di sini ketika orang penuh dengan emosional, ya Saudaraku, akhirnya mau berdoa malas. Ya tidak mau berdoa lagi. Kenapa? Udah stres. Ya, atau bahkan sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran, sehingga untuk berdoa itu jauh susah sekali. Kenapa? Karena kondisinya berapi-api Saudaraku, emosi, sehingga apa yang harus dicapainya itu, oh dengan kekuatan sendiri, dicapainya dengan rencana sendiri. Pokoknya harus begini 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 dengan caranya sendiri semua. Di sini Saudaraku yang dikatakan karena kamu tidak berdoa. Jadi ternyata waktu kita punya keinginan hanya dicapai dengan kekuatan, dunia ini, pemikiran dunia ini, nafsu dunia ini Saudaraku, nggak bisa apa-apa, nggak tercapai semuanya, nggak memperoleh ya, bahkan semuanya bisa timbul iri hati, segala, emosional sudah terjadi dan itu nggak dapat apa-apa. Jadi istilahnya ya kalau di awal kemarahan itu nggak mendatangkan apa-apa ya Saudaraku, kalau Saudaraku lihat di mungkin di Yakobus awalnya dikatakan juga Saudaraku ya, supaya kita, dari ayat 19-nya Saudaraku, kita lihat di sini, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab pemarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Saudaraku, mungkin ini nggak marah-marah, tapi otomatis kalau orang emosional itu cenderung ke bisa seperti itu Saudaraku ya, bisa seperti itu. Makanya Saudaraku, tidak mencapai tujuan, tidak memperoleh apa-apa. Jadi apa yang terjadi ketika kita pakai hawa nafsu, pakai keinginan atau kekuatan daging kita Saudaraku, nggak dapat apa-apa, semuanya nggak nyampe tujuan, nggak nyampe, bahkan ke rencana awal pun tidak nyampe. Dan apa yang harus kita lakukan Saudaraku, di sini karena kamu tidak berdoa, jadi mana yang harus kita kerjakan?
Saudaraku, dari awal pun sebenarnya sekalipun kita punya rencana apapun itu saudaraku, harusnya kita berdoa ya. Harusnya kita berdoa. Jadi berdoa itu sudah harus mendahului segala sesuatu. Bagaimana kita mau berusaha berjuang atau mencari sesuatu saudaraku, berdoa itu lebih penting. Makanya tuh saudaraku sering kita kontok-kontokan, sering kita ribut ya, nggak nyambung. Kenapa? Karena memang keinginan kita nggak sama. Keinginan kita sama teman kita sering nggak sama, dengan saudara, dengan orang tua nggak sama. Tetapi dengan doa saudaraku, disitulah bedanya saudaraku ya dengan Tuhan. Jadi tunduk kepada Allah itu yang nomor satu saudaraku, harus berdoa, bukan emosi, bukan mengikuti kemauan sendiri. Jadi yang dibilang tunduk kepada Allah berarti apapun yang kita mau lakukan itu kita mulai semua itu dengan doa. Nah, mungkin ada orang bicara, "Oh, saya sudah berdoa kok. Oh, saya sudah kok, semua saya sudah berdoa." Tetapi berdoanya itu seperti orang minta izin saja, bukan minta petunjuk. Berdoa itu minta tuntunan dan minta petunjuk, bukan minta izin atau permisi gitu ya. Karena seringnya berdoa tapi cuman permisi, cuman minta izin saja. Padahal di sini maksudnya berdoa saudaraku, kita minta tuntunan dan minta petunjuk. Jadi apa yang kita mau kerjakan, orang yang tunduk kepada Allah, dia akan dipimpin oleh Allah kan, begitu ya. Jadi kalau kita tunduk pada Allah itu dipimpin oleh Allah, berarti kita harus ngapain? Harus minta petunjuk. Jadi doa di sini maksudnya saudaraku, bukan berdoa, doanya yang ngikutin kita, tapi kita yang harus ngikutin doa. Ya, jadi kita ngikutin Tuhan, jadi bukan berarti kita ya doa langsung selesai. Doa di sini kita minta petunjuk, minta pengawalan Tuhan supaya kita dipimpin oleh Tuhan. Itu bukti ketundukan. Nomor satu bukti ketundukan adalah ketika kita mau berdoa lebih dulu untuk apapun juga, bukan nafsunya, bukan keinginannya, ya, bukan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatannya sudah dilandaskan bahwa kita dapat petunjuk, dapat pengarahan, dapat pimpinan dari Tuhan. Nah, itu yang pertama ya saudaraku, supaya kita mengerti yang dibilang tunduk kepada Allah. Artinya Tuhan itu dimasukkan dalam segala rencana kita. Kan ayat yang mungkin di 13-nya ya, di situ kan ada jangan lupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Nah, itu. Jadi Tuhan tuh jangan dilupakan saudaraku ya. Tuhan tuh harus dimasukkan lebih dulu. Namanya tunduk kepada Allah berarti Tuhan harus masuk lebih dulu. Jangan iblis duluan. Jadi ketika saudaraku tidak melibatkan Tuhan lebih dulu, tidak berdoa lebih dulu, saudaraku, iblis yang masuk duluan. Tapi begitu kita berdoa, saudaraku, lihat di perjamuan di Kana ya, waktu Tuhan Yesus diundang di perjamuan di Kana, apa yang terjadi saudaraku? Harusnya itu bisa dibilang krisis saudaraku ya. Tetapi karena Yesus di sana akhirnya melewati semua itu. Begitulah saudaraku, tunduk kepada Allah. Untungnya banyak, bukan banyak lagi, semuanya beruntung. Nah, jangan kita mengambil keputusan sendiri ya, jangan mengambil inisiatif sendiri tanpa petunjuk Tuhan. Kita harus minta petunjuk Tuhan. Bagaimana ini? Jadi kita minta pimpinannya supaya kita bisa melihat bahwa kita benar-benar bisa melewati masalah, bisa melewati cobaan, bisa melewati keadaan-keadaan itu tanpa harus ribut, tanpa harus bertengkar, tanpa harus otot-ototan, tetapi benar-benar dengan doa. Nah, mungkin kelihatannya kok kalau hanya doa kayaknya nggak intelek ya saudaraku ya, kayak kurang pinter gitu ya. Padahal saudaraku di sini maksudnya lawan iblis itulah yang paling penting dari awal. Jadi kalau udah melibatkan Tuhan, berdoa sama Tuhan, berarti Tuhan akan mengawal kita, memimpin kita. Bukan iblis yang akan mengawal. Karena kalau iblis yang mengawal saudaraku ribut terus. Nah ya, bertengkar terus, bisa seperti itu. Bisa gontok-gontokan, mau gereja, mau pelayanan. Apapun itu saudaraku kalau melihat di dalam pimpinan Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku ya nggak jarang kalau dalam gereja mungkin juga terjadi seperti apapun ya. Sering bisa saja kalau kita nggak berdoa. Kenapa? Karena orang tuh masih punya iri dengki, hawa nafsu masih ada di gereja. Untuk itu buat hari ini kalau saudaraku masih ada iri dengki, masih ada rasa cemburu, masih ada perasaan-perasaannya, berdoalah saudaraku, minta pimpinan Tuhan. Jangan dibiarkan hidupmu dipimpin sama iblis, tapi mintalah pimpinan Tuhan untuk hidupmu supaya benar-benar apa yang saudaraku tuju, keinginan kita untuk orang lain bertobat, keinginan kita untuk orang lain menyembah Tuhan atau berdoa, dalam segala keadaan saudaraku berbeda kalau saudaraku tunduk kepada Tuhan. Untuk itu supaya saudaraku benar-benar melihat hasil daripada hidup saudaraku, daripada perjuangan saudaraku ya.
Mari saudaraku libatkan Tuhan di sini, berdoalah dari awal ya. Di sini atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudaraku di sini kalau saudaraku untuk ngomong menghabiskan untuk hawa nafsu, kesannya doanya minta uang, begitu dapat uang foya-foya. Sebenarnya nggak begitu saudaraku ya. Ini dalam banyak hal. Berdoa tetapi untuk memuaskan hawa nafsu. Maksudnya apa? Ya biar hatinya yang puas. Bukan seperti itu saudaraku ya. Jadi kalau berdoa justru bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Seringkali berdoanya pun berapi-api. Doanya pun marah-marah. Doanya pun emosi. Ya, jadi supaya ini supaya itu tetapi semuanya emosi. Jadi doa itu bukan untuk memuaskan hawa nafsu saudaraku ya. Maksudnya biar saudaraku lega, puas, seperti itu enggak seperti itu. Biar bisa ya bisa dibilang yang negatif. Jadi memuaskan hawa nafsu di sini saudaraku berdoa tetapi hanya untuk memberikan ya emosi yang lebih parah gitu ya. Padahal maksudnya berdoa supaya meredakan emosi. Tetapi orang yang berdoa dengan hawa nafsu, doanya malah untuk memberi api supaya emosinya lebih. Jadi memuaskan emosinya, ya memuaskan dagingnya, memuaskan keinginannya. Jadi kalau orang berdoa sering mau balas dendam juga pakai doa. Ya saudaraku ya, marah-marah pakai doa. Panggil Tuhan Yesus mungkin juga untuk bertengkar. Padahal saudaraku di sini maksudnya justru doa itu bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi berdoa itu untuk meredakan hawa nafsu, untuk menenangkan pikiran, untuk menenangkan keadaan, untuk menenangkan hati kita, supaya kita benar-benar kondusif ya saudaraku, benar-benar memang bisa tenang. Jadi gimana orang yang tunduk kepada Allah adalah orang yang berdoa, tetapi berdoa di sini bukan berdoa untuk mendorong lebih dendam, lebih emosi, tapi berdoa untuk menenangkan. Yang kedua saudaraku ya, supaya dengan kita tunduk pada Allah, dengan kita berdoa, supaya kita itu bisa damai, bisa tenang, bisa ya kondusif suasananya bisa lebih baik. Jadi saudaraku itulah yang dimaksudkan juga tunduk kepada Allah itu bukan berarti saudaraku yang mau dimauin, maksudnya dimauin, emosinya dimauin, ditambah-tambahin terus. Berdoa sih tetapi berdoanya juga untuk memuaskan emosinya sendiri gitu loh. Jadi supaya seperti Tuhan bela, biar Tuhan di pihaknya, biar Tuhan bela, itu pun nggak terjadi saudaraku ya. Jadi doa yang seperti itu kalau minta pembelaan Tuhan bukan berarti saudaraku yang menggebu-gebu emosional. Jadi disitulah doa nggak semua dijawab karena apa? Karena doa bukan untuk mendukung saudaraku emosi. Doa bukan untuk mendukung saudaraku minta pembelaan, tetapi doa di sini supaya keadaanmu bisa tenang, supaya keadaan saudaraku bisa damai, keadaan saudaraku bisa benar-benar dalam kuasa Tuhan. Jadi kalau saudaraku sekalipun berdoa pun kalau saudaraku masih marah-marah, berdoa masih emosi, ya saudaraku Tuhan nggak hadir. Ya, iblis hadir karena di sini supaya kita tuh tunduk kepada Tuhan, iblisnya nggak hadir. Ya, jadi kalau saudaraku mau sama Tuhan, mau berhasil jangan ada iblis. Kalau saudaraku mau beruntung, mau sampai tujuan, jangan ada iblis. Saudaraku harus benar-benar singkirkan tuh iblis. Kenapa? Disinilah tunduk kepada Allah saudaraku ya. Kita dipimpin oleh Allah. Jadi yang keduanya supaya tenang keadaannya saudaraku. Kalau tadi supaya dipimpin, supaya Tuhan hadir supaya dipimpin. Di sini yang kedua supaya tenang. Nah itu saudaraku ya. Kita lanjutkan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidaklah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nih saudaraku, jadi kalau tunduk kepada Allah nggak mungkin saudaraku musuhan dengan Allah. Tetapi yang dibilang bersahabat dengan dunia itu seperti apa saudaraku ya? Bersahabat dengan dunia berarti saudaraku orang-orang yang masih hidup mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan manusia, keinginan dunia ini. Jadi apa yang dimaui dunia saudaraku ikutin. Ya kalau dunia ini begini saudaraku ikut, kalau kata dunia begini ikut, kata orang begini saudaraku ikut, bukan kata Tuhan. Ya kalau saudaraku harusnya di sini apa kata Tuhan, apa petunjuk Tuhan, ya apa kehendak Tuhan, harusnya itu, harusnya apa yang Tuhan kehendaki, harusnya apa yang Tuhan mau,
bukan yang dunia mau. Dan sering saudaraku kenapa? Karena merasa masih begini, "Oh kan masih hidup di dunia, ya kan masih harus begini." Jadi kesannya kalau hidup di dunia itu, ya kita harus ngikutin dunia. Kalau orang masih hidup kesannya harus ngikutin apa kata dunia ini. Jadi gayanya, semuanya, tampilannya harus seperti itu. Padahal saudaraku, kalau kita ikut Tuhan, kehendak Tuhan itu yang utama saudaraku ya. Menurut Tuhan, jadi kalau saudaraku persahabatan dengan dunia itu, ya berarti saudaraku melekat. Namanya persahabatan, melekat dengan dunia. Jadi apa yang ada di dunia diikuti. Hamba Tuhan sih, anak Tuhan sih, semuanya sudah bisa dibilang orang gereja, hamba Tuhan. Tapi passionnya beda. Saudaraku ya, kelakuannya beda. Semuanya beda. Padahal kalau di Roma 12 dibilang kita harus oleh pembaruan budi kita. Kita nggak boleh sama lagi dengan dunia ini. Ya, bukti kita tunduk kepada Allah tentu nggak sama ya saudaraku ya. Saya mungkin udah sering dibaca, tetapi ya saya pengen melihat ini. Saudaraku jelas banget di sini ya supaya kita ini ya kalau lihat supaya kita lihat supaya saudaraku lihat ya. Maksud saya gini, supaya memahami, ya di sini dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini," Roma 12 ayat 2 ya saudaraku, "tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan" maaf saudaraku, "yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Nah ini saudaraku ya, jadi kita kalau yang dibilang sudah tunduk kepada Allah, kita melawan iblis, berarti juga melawan dunia ini. Nah, seringkali memang kita tidak sama, saudaraku. Seringkali kita sepertinya mungkin kayak agak di belakang, tidak terlalu di depan di dunia ini. Tetapi saudaraku memang itu kehendak Allah. Kita nggak boleh sama, saudaraku ya. Nggak boleh sama kenapa? Ya supaya kita ini bisa membedakan itu kehendak Allah dan mana yang dimaui Allah. Kita itu harus mengikuti apa yang dimaui Allah, dimaui Tuhan gitu ya. Tuhan Yesus menghendaki kita itu serupa segambar dengan Dia. Serupa segambar dengan Dia artinya meniru, ya kan, mencontoh bahwa Tuhan Yesus meninggalkan kemewahan dunia, kemuliaan dunia. Apa yang dikatakan dunia wah tidak diikutin. Apa yang dikatakan dunia ini wah hebat nggak diikutin. Sehingga Tuhan Yesus turunnya di kandang domba. Bahkan mati di atas kayu salib. Kalau di dunia ini biasanya kalau saudaraku orang meninggal, ya saudaraku kalau orang kaya ditempatkan tempat yang bagus, tempat yang mahal, peti yang bagus, peti yang mahal. Tuhan Yesus cuman ditaruh di gua batu saudaraku ya. Di lubang batu, ditutup batu, dibungkus kain saja. Nah, saudaraku sederhana sekali kan ikut Tuhan. Nah, kadang-kadang ini memang tidak mau. Banyak orang yang belum mau kan saya punya ini, punya itu. Maksud cuman begitu saja. Saudaraku, kemuliaan itu milik Tuhan. Ya, kemewahan sebenarnya juga milik Tuhan. Tuhan kita itu memberikan contoh bahwa kita yang hidup mengikuti Tuhan memang kadang-kadang sangat sederhana, mungkin biasa-biasa saja, tidak mewah, tidak indah kata dunia, dan itu kadang-kadang yang berlawanan dengan saudaraku. Kadang-kadang kan gini, waduh nggak enak lah, malu lah, dilihat orang begini begitu ya. Bisa saja saudaraku ada hal-hal yang perlu kita bereskan seperti itu, tetapi maksudnya di sini saudaraku kadang-kadang yang menurut kehendak Allah yang menjadi sahabat dunia seringkali mengikuti apa kata dunia ini, apa kata manusia, apa kehendak manusia tanpa mengingat bahwa kita harus mengikuti apa kata Tuhan, kehendak Tuhan. Makanya itu kita harus berbeda. Ada perbedaan orang yang sudah ikut Tuhan seperti tadi yang di Roma 12 saudaraku ayat 2, kita berbeda, berubah sehingga apa yang kita utamakan, kemuliaan di dalam Tuhan, kemewahan di dalam Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan bisa hadir, kemuliaan Tuhan meliputi. Ya beda dengan dunia ini. Kalau kemuliaan dunia ini mungkin penuh dengan gemerlapan ya, tetapi sama Tuhan penuh dengan kuasa, penuh dengan hadirat Tuhan. Dan itulah saudaraku yang kita harus butuhkan. Karena apa? Di sini maksudnya apa? Melawan iblis. Kalau melawan iblis, saudaraku, jangan gemerlapan.
Ya, jangan kemewahan dunia. Kok melawan iblis harus kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Kehadiran Tuhan itulah, itu saudaraku. Jadi yang dibilang bersahabat dengan dunia tentu Tuhannya juga nggak bisa hadir karena saudaraku memang tidak ada Tuhannya. Ya maksud saya nggak, Tuhan nggak bisa hadir karena apa? Karena memang tidak ada kebenarannya gitu ya saudaraku ya. Jadi supaya kita lebih melihat bagaimana sih tandanya kita tunduk kepada Allah. Saudaraku ikutin kehendak Tuhan, ikutin perintah Tuhan. Jadi di sini tidak bolehnya bersahabatan dengan dunia ini maksudnya kita tidak boleh setuju dengan dosa, tidak boleh setuju dengan yang membuat orang jatuh, membuat orang menderita, membuat orang sengsara. Jadi kita harus lebih kepada kebenaran yang membawa orang bertobat, yang membawa orang bisa selamat yaitu saudaraku. Jadi persahabatannya di sini dengan dunia maksudnya yang semuanya dengan hawa nafsu yang hanya untuk dunia ini bukan untuk Tuhan. Maksudnya supaya yang ketiga, saudaraku apapun yang kita lakukan buat Tuhan bukan untuk dunia, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan kita yang dipermuliakan. Ya itu ya yang nomor tiga supaya saudaraku yang pertama saudaraku ya berdoa supaya apa saudaraku? Supaya dipimpin, nomor dua supaya saudaraku supaya tenang, nomor tiga supaya semuanya untuk Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, di sini saudaraku supaya kita menyadari juga bahwa Tuhan menaruh sesuatu di dalam diri kita ya untuk tetap menjadi milik Tuhan bukan milik orang lain. Jadi Tuhan menaruh roh di dalam kita, Tuhannya supaya tetap ada. Ya supaya kita ini tetap menjadi milik Tuhan. Jadi kalau saudaraku nggak nurut sama Tuhan, nggak dipimpin sama Tuhan, tentu miliknya Tuhan yang di dalam itu Tuhan yang nggak bisa mengikuti. Disitulah kecemburuan Tuhan saudaraku ya. Jadi Tuhan bisa cemburu kenapa? Karena yang ditaruh kepada kita karunia-Nya, rohnya itu diingin dengan cemburu. Kenapa? Karena itu milik Dia. Jadi kalau saudaraku mau Tuhan di dalam kita, roh itu di dalam kita, Tuhan harus ikut serta. Jadi kalau saudaraku bicara bicara ini bait Allah berarti Tuhan harus ikut serta. Jangan iblis yang ikut. Nah disitulah yang dibilang diingininya dengan cemburu. Jadi kalau kita dengan rendah hati itu bedanya saudaraku. Jadi ciri-cirinya kalau udah congkak berarti udah bukan. Nah kalau rendah hati itulah saudaraku. Jadi Tuhan mengasihi rendah hati. Jadi ciri-ciri orang yang dipimpin Tuhan itu rendah hati. Ya, tidak congkak. Ya, tidak emosional. Nah di sini saudaraku ya supaya kita paham rendah hatinya itu seperti apa. Ya saudaraku tidak mengikuti keinginan dunia ini, keinginan dagingnya sendiri. Tetapi lebih rendah hati ya. Bagaimana orang yang rendah hati saudaraku? Orang yang mengikuti. Orang yang menyadari, orang juga yang merelakan hidupnya, hatinya untuk dipimpin oleh Tuhan. Jadi rendah hati di sini menunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita juga. Jadi rendahkanlah saudaraku ya hati kita semuanya. Jangan saudaraku karena kalau kita sombong, kita merasa bisa, merasa tahu, merasa hebat, ya congkak saudaraku ya. Tuhan ya nggak bersahabat dengan Tuhan. Itu saudaraku ya. Jadi sombongnya kita itu menunjukkan bahwa kita bisa. Sombongnya menunjukkan bahwa dirinya lah yang melakukan semua itu, bukan Tuhan. Di sini maksudnya rendah hati saudaraku supaya tahu roh yang ditaruh, karunia yang dikasih berarti Tuhan di dalam kita. Berarti Tuhan mau bekerja lewat hidup kita. Jadi kalaupun bisa, kalaupun dapat, kalau kita rendah hati Tuhannya dipermuliakan, kelihatan Tuhannya. Tapi kalau orang congkak merasa bahwa itu, oh itu saya. Ya, itu hasil usaha saya, itu karena saya, ya sayalah semua itu. Nah itu saudaraku hati-hati ya, semua itu Tuhan yang taruh ya. Jadi jangan merasa itu saya. Karena saudaraku begitu saudaraku merasakan itu, ya orang congkak, orang sombong. Ya di situ bisa dibilang bertentangan dengan Allah. Jadi roh yang ditaruh itu, ya ditempatkan Allah di dalam diri kita. Roh yang ditempatkan Allah. Nah karunia, ya kasih karunia tuh dianugerahkan. Ya, dianugerahkan kepada kita. Jadi roh ditaruh, karunia dianugerahkan. Jadi kalau saudaraku bisa, mampu, itu karena Tuhan.
Jadi jangan sombong, jangan congkak. Kalau kita rendah hati saudaraku ya, itu menunjukkan bahwa Tuhanlah semua itu. Jadi jangan sedikit pun saudaraku merasa ada kehebatan, merasa ada kelebihan. Sekalipun saudaraku berhasil, catat ya, sekalipun saudaraku bisa, sekalipun saudaraku tuh menang, sekalipun saudaraku mampu, apapun itu saudaraku ingat roh itu yang ditaruh Tuhan. Karunia itu yang dianugerahkan. Jadi sama sekali bukan kita. Jadi jangan saudaraku hawa nafsu kita sampai menunjukkan bahwa ya itu kan saya, itu karena saya ada, saya yang bekerja, saya yang melakukan. Jadi sayanya semua. Ingat roh sama karunia. Itu Tuhan yang menempatkan. Itu anugerah Tuhan. Jadi ke hari ini saudaraku bisa baik hidupmu lah, apalagi pelayanan, apapun itu. Jelas banget di sini saudaraku, roh yang ditempatkan, diingininya dengan cemburu, berarti itu milik Tuhan. Karunia diberikan, jelas kita nggak bisa apa-apa. Dari karunianya Dia, dari karunianya Tuhan, kita bisa lakukan semua. Jadi rendah hati menunjukkan bahwa kita memang tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apapun. Semua itu karena Tuhan. Makanya saudaraku ingat ya, kenapa? Kenapa saya katakan saudaraku nggak boleh mengakui apapun juga. Nggak boleh merasa hebat sedikit pun juga. Makanya kalau ada orang mungkin merasa punya kelebihan, merasa bisa apapun itu. Mungkin punya uang, punya kekuatan, punya kepintaran, punya apapun juga. Ingat saudaraku, keberhasilan di sini ditentukan oleh karunia Tuhan, anugerah Tuhan ya, anugerah ya. Kalau anugerah berarti gimana saudaraku ya. Jadi ingat sekali ya saudaraku, rendah hati ya. Berikutnya di sini saudaraku supaya kita benar-benar memiliki kerendahan hati. Orang yang tunduk kepada Allah, saya ulang-ulang terus saudaraku ya. Tadi seperti apa? Ya kalau berdoa supaya apa? Dipimpin, supaya tenang ya. Terus supaya apa? Supaya tahu kehendak Allah. Supaya selanjutnya rendah hati, supaya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi saudaraku kita bisa lihat di sini karena itu dibilang ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah. Ya, saudaraku dibilang kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Nah, saudaraku kalau kita nggak memiliki semua ini, iblis nggak bisa lari. Kalau saudaraku terus emosi, iblis nggak bisa lari. Karena diajak kerjasama. Ya, diikutkan terus. Ya, jadi dipimpin sama dia. Makanya saudaraku, apa yang terjadi? Ya pasti bertengkar. Pasti ribut. Di mana ada kekuatan, orang sombong, orang congkak, iblis, ya pasti seperti itu. Tetapi begitu ada kekuatan Tuhan, ciri-ciri damai sejahtera. Ya kan? Sukacita. Terus ya ada tenang. Damai sejahtera berarti kan tenang. Dan kerendahan hati. Di sini jelas banget saudaraku ya. Jadi gimana iblis bisa lari? Tunduk itu seperti apa? Nah itu saudaraku ya. Supaya kita benar-benar tadi sudah saya katakan, sadarilah kemalanganmu. Sadarilah kemalanganmu. Kalau saudaraku tahu akan terjadi sesuatu, saudaraku nggak ngotot. Ya nggak emosional. Karena nanti begini, nanti bisa begini, bisa begitu. Jadi kalau kita menyadari ada kemalangan, menyadari ada duka cita, saudaraku pasti nggak mau dipimpin sama iblis. Saudaraku pasti nggak mau emosi. Ya ngikutin hawa nafsu. Pasti nggak mau. Lebih mau harus ngikutin Tuhan. Supaya keadaannya bisa baik-baik saja. Dan itu pun kadang belum sempurna. Tetapi saya percaya tetap ada kemenangan. Walaupun kadang mungkin belum sempurna, belum sejalan, belum seperti ini. Tetapi kalau masing-masing kita memiliki ketundukan kepada Allah, berarti semua menginginkan damai. Berarti semua menginginkan tenang. Berarti semua menginginkan Tuhan hadir. Semua menginginkan ya benar-benar petunjuk Tuhan. Jadi akhirnya perjalanannya, usahanya, perjuangannya, apapun itu bisa melihat janji Tuhan karena Tuhan hadir. Sehingga saya percaya kalau mukjizat Tuhan bisa terjadi ya saudaraku ya. Di sini mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Nih, jadi saudaraku supaya kita membersihkan diri. Supaya nggak mendua hati. Jadi jangan mendua hati lagi maksudnya. Bersihkan dirimu. Berarti apa? Ya semua itu.
kemarahan, mungkin hawa nafsu semua bersihkan. Karena yang bersifat daging itulah hawa nafsu, yaitu dosa-dosa kita yang terus akan membuat kita itu jadi terus membuat tidak bisa tunduk kepada Allah. Makanya kita harus mendekat kepada Allah, ya bertobat. Kalau kita dekat dengan Tuhan berarti membersihkan diri. Kalau kita bertobat dengan Tuhan berarti kita meninggalkan dosa-dosa kita. Emosi kita, hawa nafsu kita, semua kita tinggalkan. Karena kita mendekat sama Tuhan. Jadi supaya kita juga benar-benar hanya percaya kepada Tuhan. Ya, jangan mendua hati. Membersihkan diri dan jangan mendua hati. Sudah Tuhan saja. Begitu. Jadi kalau saudaraku ya mendekat, terus kita membersihkan diri. Jangan mau lagi ya saudaraku mengikuti sana, mengikuti sini. Tapi hanya ikut Tuhan saja. Supaya benar-benar kita bisa melihat bahwa Tuhan kita ada bersama dengan kita. Sehingga waktu terjadi ada kemalangan saudaraku ya. Artinya memang kita kayak berkabung duluan. Jadi kalau kita itu mengikuti Tuhan, kita itu mendekat kepada Tuhan saudaraku, memang kita sepertinya udah berkabung duluan. Udah duluan kesusahan-kesusahan itu didulukan. Dan akhirnya bisa sukacita. Tetapi buat orang yang tidak seperti ini tentu endingnya, akhirnya akan berduka cita. Akhirnya akan susah, akhirnya akan menderita. Jadi untuk apa? Saudaraku mau menderita awal atau menderita akhir? Kalau menderita awal itu mungkin ya kayaknya kayak ketinggalan zaman. Menderita awal kayaknya ya nggak apa ya namanya, nggak up to date itu ya saudaraku, nggak ngikutin dunia ini kayaknya ketinggalan seperti itu ya. Jadi kayak nggak bisa sama kayak orang lain, kok nggak sama, kok nggak mewah, kok nggak gini, nggak gitu ya. Seperti kata dunia. Tetapi apa yang saudaraku tinggalkan semua itu nggak seberapa. Firman Tuhan bilang dibanding dengan kemuliaan yang akan datang. Jadi apa yang saudaraku relakan, tinggalkan daging hawa nafsu kita itu semua. Saudaraku nggak seberapa dibanding apa yang saudaraku akan terima dari Tuhan kita. Makanya kok saudaraku duluan sudah merelakan, sudah mau merendah, mau artinya memang saudaraku sudah di situ udah ada pengorbanan, sudah ada kesedihan, tinggalin semua, relakan semua. Ya, semua itu sudah direlakan dan disitulah saudaraku hawa nafsu itu tidak terus ada karena sudah ada Tuhan. Jadi semuanya itu sudah nggak berarti. Jadi apa yang dulu dikatakan berarti sudah menjadi sampah. Iya kan? Saudaraku, jadi kalau dulu dianggap apa, begitu ikut Tuhan apa? Sudah menjadi apa? Sudah menjadi sampah. Jadi udah nggak berarti lagi yang dulu dianggapnya untung ya saudaraku. Dulu dianggap untung sudah nggak untung lagi. Apa yang dulu dianggap benar udah nggak benar lagi. Jadi saudaraku, orang-orang yang mempercayai Tuhan sebenarnya yang dulu itu keuntungan sekarang sudah menjadi rugi karena di Petrus 1 saudaraku, jadi 1 Petrus 1 dikatakan ayat 16, sebab ada tertulis kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Kalau dibilang mendekat kepada Allah, sucikan hidup. Ya kan? Mendekat kepada Allah kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Jadi kalau kita harus mau dekat dengan Tuhan, mau tunduk sama Tuhan ya salah satunya harus hidup kudus saudaraku. Kalau enggak tunduk. Jadi bukan berarti tunduk sama Tuhan tuh cuman nggak ribut, tunduk pada Tuhan tuh cuman mungkin ya begitu-begitu aja. Tetapi memang ada yang lebih penting, kita harus kudus. Jadi supaya kita udah tahu apa yang dulu nggak baik sekarang sudah harus direlakan. Jadi kalau dibilang ya dulu nenek moyang kita itu ngikutin semuanya. Jadi apa yang dulu dikatakan hidup yang sia-sia, yang diwarisi dari nenek moyang ya. Ayat 18 kan seperti itu ya. Ya itu yang fana saudaraku, semua itu perak emas pun itu nggak kekal. Makanya kok saudaraku yang benar-benar dari Tuhan itu jauh saudaraku lebih lebih kekal. Jadi kok saudaraku mau ikut Tuhan ya jangan gemerlapan dunia ini yang membuat saudaraku terpikat. Jadi kita memang harus menguduskan diri supaya kita bisa dekat dengan Allah ya, dan kita benar-benar sudah meninggalkan ya 9 sudah saya dahulukan supaya orang yang tidak dengan hawa nafsu dunia ini sudah enggak lagi akhirnya menderita atau enggak berduka cita belakangan. Berduka citanya sudah duluan. Jadi kalaupun apa yang terjadi sudah ada Tuhan, Tuhan akan menghibur, Tuhan akan memberikan kekuatan. Ya, ayat 10-nya, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ini. Jadi siapa yang mau tunduk kepada Allah, merendahkan hati, merelakan hawa nafsunya, duniawinya, keinginan-keinginannya, semua yang diikuti secara mungkin juga
modern atau zaman, saudaraku, kadang-kadang kita seperti ketinggalan. Ya, di sini saudaraku justru Tuhan akan meninggikan kita. Jadi saudaraku Tuhan akan mengangkat kita. Nah, apa yang diangkat dunia aja, saudaraku orang sudah heran. Gimana kalau diangkat Tuhan? Saudaraku Tuhan loh, bukan dunia ini. Bukan bos dunia, bukan pembesar dunia. Sudah Tuhan sendiri. Jadi ketundukan Allah, kita kepada Allah saudaraku. Sebenarnya kalau saudaraku menyadari bahwa disitulah Tuhan akan menunjukkan pada waktu ada duka cita kemalangan itu. Kita itu ada bersama dengan Tuhan. Dan ternyata orang yang bersama dengan Tuhan tidak menjadi rendah, tidak menjadi hina, tapi akan menjadi mulia. Karena bersama dengan Tuhan justru akan ditinggikan. Jadi saudaraku kalau mungkin belum bertobat rasanya wah rendah banget. Tapi kalau saudaraku mau sungguh-sungguh saudaraku, di situ justru Tuhan akan menaikkan kita, akan meninggikan kita. Untuk itu saudaraku lebih bagus kita bertara, lebih bagus kita berpuasa, lebih bagus kita yang menderita. Tetapi akhirnya akan berbahagia dan tunduk kita kepada Allah, mengusir iblis. Jadi ketika kita ya saudaraku benar-benar bersama dengan Tuhan, itulah perbedaannya saudaraku ya, kita tidak mengikuti dunia ini. Jadi untuk itu yang pertama saudaraku harus mendahulukan kita doa. Jadi jangan keinginan dulu tetapi doa dulu ya, doa dulu. Nah, doa itu artinya petunjuk dan pimpinan Allah. Lalu saudaraku supaya keadaan bisa menjadi tenang ya, dengan kita berdoa menjadi tenang. Dan yang ketiga kita bisa mengikuti apa yang dikatakan perintah Tuhan, kehendak Tuhan saudaraku. Jadi kita bisa mengikutinya ya saudaraku. Dan supaya saudaraku juga tahu kenapa kita harus seperti itu, karena semua itu Tuhan yang menaruh, Tuhan yang memberi, karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang menaruh roh dan kasih karunia kepada kita. Jadi supaya kita dengan pimpinannya, dengan kita tunduk kepada Dia, benar-benar Tuhan kita dipermuliakan. Disitulah iblis itu pergi. Dan di sini supaya kita lebih terus mendekat kepada Tuhan dengan cara kita terus menguduskan hidup, menguduskan diri. Dan disitulah saudaraku kita bisa melihat bahwa Tuhan kita benar-benar kita percayai 100%. Jadi dengan kita mendekat, dengan kita membersihkan diri, artinya kita benar-benar hanya percaya kepada Tuhan, satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang sudah memberikan gambaran supaya kita semua serupa segambar dengan Dia. Untuk itu supaya kita benar-benar bisa melihat dari pertobatan kita, dari apa yang kita tinggalkan, akhirnya kemalangan, duka cita itu bisa dilewati dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dan dengan kita merendahkan hati kita. Yang terakhir, apa yang kita kerjakan tidak menjadi hina, tidak menjadi rendah, tapi justru Tuhan mengangkat kita lebih tinggi. Itulah firman Tuhan hari ini saudaraku, supaya kita semua menyadari adanya kemalangan. Untuk itu supaya masing-masing kita tunduklah kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau ada sekiranya yang masih berlawanan dengan Tuhan, kalau ada sekiranya yang masih mau melawan perintah Tuhan, mungkin juga mau Tuhan berusaha dengan kekuatan sendiri, keinginan sendiri. Mari ya Tuhan, Kau melawat, Kau menjamah mereka, supaya mereka mengerti bahwa tanpa petunjuk-Mu, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, orang tidak memperoleh apa-apa. Sekalipun berdoa juga enggak mendapatkan apa-apa, karena mau mengikuti keinginannya sendiri. Untuk itu mari ya Tuhan, biarkan ada aliran kuasa yang membawa bertobat lewat firman Tuhan, lewat doa. Siapapun Tuhan yang mengharapkan pertolongan, mengharapkan pertobatan, mengharapkan apapun, supaya mereka merendahkan hati dan hanya percaya kepada Engkau saja Tuhan. Percaya kepada Engkau Tuhan Yesus yang benar-benar mau menderita di atas kayu salib, yang mau menyelesaikan di dunia ini untuk bisa kita memperoleh segala sesuatunya. Dan mari ya Tuhan, berikan kami pengajaran-pengajaran dan ingatkan kami akan kasih karunia-Mu, bahwa semua itu anugerah, bahwa itu semua karunia. Untuk itu jangan biarkan kami meninggikan diri, tapi supaya kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau saja yang dipermuliakan, sehingga pada akhirnya kami boleh melihat bahwa Engkaulah sebenarnya yang mengangkat kami Tuhan, bukan kami sendiri. Yang mengangkat derajat kami bukan dunia ini, bukan manusia, tetapi Engkau Tuhan. Untuk itu buat kami mengerti Tuhan, supaya kami benar-benar bisa melawan iblis dengan ketundukan kami kepada Engkau, supaya kami benar-benar melawan kekuatan-kekuatan dunia ini Tuhan, dengan kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Hamba-Mu serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, yang mau bertobat, yang mau berdoa,
doa yang mau dipimpin, pimpinlah mereka dan urapilah mereka, tolonglah mereka, tuntun mereka Tuhan untuk memperoleh daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan setiap ibadah kami tidak menjadi sia-sia, tapi mendatangkan kebenaran, mendatangkan kuasa, mendatangkan kemerdekaan, bahkan kelepasan. Sehingga setiap yang mengangkat tangan percaya kepada Engkau ya Tuhan, turunkan kuasa-Mu, lawat mereka, jamah mereka, dimanapun mereka berada yang mendengarkan ya Tuhan. Engkau menjamah, Engkau melawat mereka, supaya mereka mau dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh Roh Allah, dan yang membawa kemenangan dan kelepasan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan kuasa-Mu semua yang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang punya hati untuk mempersembahkan lewat transfer atau lewat apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan mereka yang sukacita memberkati pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau juga memberkati pertemuan kami untuk kami bisa berjumpa ya waktu yang akan datang. Dan biarlah kami tetap bersekutu Tuhan, sekalipun kami terpisah secara daging, tetapi secara roh kami bersama-sama untuk itu Tuhan. Biarlah kami tetap satu Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lembuh kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah tangan Tuhan menyertai, memberkati, menolong, menuntun, menghibur saudaraku hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Kita jumpa lagi waktu yang akan datang. Shalom.